kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Kata Nabi, hiduplah di dunia ini layaknya seperti kita ini orang asing. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu subuh jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga subuh hari ini sama-sama dapat kita hadir menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita juga diberikan nikmat oleh Allah untuk meluangkan waktu duduk beriktikaf, berdiam diri di rumah Allah, menjaga wudhu kita sampai nanti terbitnya matahari, yang kemudian kita sempurnakan dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah duha di awal waktu. Yang mudah-mudahan kesemuanya ini usaha kita, upaya kita dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam
yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita pintakan kepada Allah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi di antara sebab kita mendapat syafaat pertolongan Rasulullah di akhirat nantinya insyaallah taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru dalam hitungan kalender Hijriyah kita. Yakni kita sudah masuk di tahun 1445 Hijriyah. Artinya kurang lebih sudah 1445 tahun peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penanggalan ini dihitung dari sejak awal ataupun yang menjadi hitungan dasar awalnya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, yang kemudian ini ditetapkan oleh atau yang menjadi penggagas utamanya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menguatkan kita bagaimana bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita yakin bahwasannya Allah bersama orang-orang yang hak, bersama orang-orang yang benar. Innal batila kana zahuqa. Yang batil, yang salah pasti akan kalah dengan kebenaran. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah, beliau dalam perjalanan hijrahnya itu dibantu ataupun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuannya, mengirimkan tentaranya. Ya, meskipun tentara di sini tidak seperti ya pasukan satu kompi ataupun pasukan bersenjata dan lain sebagainya. Tapi pertolongan ini justru lebih menguatkan kita. Ternyata dengan sesuatu yang kita anggap kecil atau lemah bisa memberikan pertolongan atau mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mengejar, yang berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana kita melihat yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah keluar dari rumah di malam hari itu, mereka orang-orang kafir Quraisy, para algojo yang sudah bersiap-siap akan membunuh Rasulullah, berjaga-jaga di sekitar atau di sekeliling rumah Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah keluar, mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk di antara khususiyah, ya, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau keluar rumah, mengambil segenggam pasir, dilemparkan, ditebarkan, sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini ayatnya kita hafal karena ayat ini ada dalam surah Yasin. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini tidak
melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di antara mereka itu dinding penghalang sehingga mereka tidak melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pula Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda ketika berada di dalam gua Thur, ya, bersembunyi Rasulullah di dalam gua Thur agar kemudian ya selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor laba-laba. Nah, laba-laba enggak ada ekornya ya. Apa disebut nih? Ya, satu laba-laba yang kemudian laba-laba ini membuat jaring ataupun membuat sarangnya di mulut goa itu, menutupi mulut goa. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy, para al-Ghaja ini sampai di mulut goa, melihat ada sarang laba-laba, maka fikiran mereka tidak mungkin ada orang di dalam gua ini. Karena kalau ada pasti sarang itu rusak. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut atau labaitul ankabut, bahwa rumah ataupun sarang yang paling lemah adalah sarangnya laba-laba. Kita tiup saja bisa rusak, bisa hilang sarang itu. Tetapi dengan yang lemah itu saja sudah cukup untuk mengelabui orang-orang yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika seseorang menoleh saja masuk melihat ke dalam goa itu pasti akan melihat adanya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada juga menyebutkan ada hamamah. Hamamah adalah burung merpati yang dikatakan bertelur atau bersarang di dekat mulut goa itu. Yang juga kalau ada orang lewat di situ, otomatis pastilah burung ini juga akan terbang. Nah, tetapi kemudian begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di antara hikmah yang lain juga adalah ketika Rasulullah sampai di Madinah atau daerah Quba, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Maka dari sini kita juga mengambil pelajaran bahwasannya masjid ini adalah bagian penting dalam agama kita, bagian penting dalam syariat kita. Maka menjadi tolak ukur masyarakat muslim yang hidup dalam suatu lingkungan adalah dilihat bagaimana kondisi masjid mereka. Bukan saja dari sisi bangunan atau fisik tentunya, tapi yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat sekitar memakmurkan masjidnya, menghidupkan aktivitas yang ada di dalam masjid. Nah, kalau di zaman sekarang ini umumnya masjid ya dipakai untuk beribadah, maknanya untuk sholat. Tetapi di zaman Nabi masjid itu multifungsi, ya, tidak hanya untuk sholat saja, tetapi juga dijadikan tempat untuk mempersiapkan pasukan yang akan berperang membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan juga sebagai sarana ataupun tempat ya ta'lim seperti kita sekarang ini, tempat mengajar. Ya, Rasulullah mengajar para sahabat, menyampaikan syariat
menyampaikan perkara-perkara agama. Maka di antara menjadi tolak ukur maju tidaknya umat Islam ini adalah juga dilihat bagaimana kondisi ataupun sikap umat Islam ini terhadap masjidnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha ya untuk menghidupkan, memakmurkan masjid kita ini, peduli dengan kondisi dan keadaan masjid kita. Karena memang terkadang inilah hal-hal yang membuat kita atau membuat kita merasa sedih, ya, merasa miris, ya, ketika umat Islam ya tidak peduli dengan kondisi masjid, kondisi tempat ibadah mereka. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir kita melihat di Pekanbaru ini ya umat Islam ya sedikit banyak sudah melakukan perubahan dan perbaikan bagaimana agar masjid ini memang dijadikan sebagai pusat ataupun kemudian tempat yang melakukan kegiatan, aktivitas, atau secara umum masjidnya dijadikan lebih hidup lagi. Masjidnya dijadikan lebih semarak ya dengan kegiatan, dengan acara-acara yang tentunya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bisa istiqamah, berjalan terus ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masjid ini, mulai daripada salat berjamaahnya, kemudian bagaimana kita sesama jamaah ini juga ya saling berusaha ya menjaga ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Karena seperti itulah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, beliau ketika menjadi imam salat, ya beliau memperhatikan para sahabat yang hadir, yang ikut bersama beliau. Kalau ada sahabat yang tidak datang, maka akan ditanya, kenapa, kemana sahabat ini? Apa ada musibah yang menimpanya, apa yang menghalanginya sehingga tidak datang berjamaah bersama kita. Maka kita juga hendaknya demikian ya, peduli terhadap sesama kita. Nah, ini diantara poin kedua yang kita dapat memetik hikmahnya dari perjalanan hijrahnya Rasulullah. Yang ketiga pula diantaranya kita melihat yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah itu, diantaranya adalah akha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin orang-orang yang berhijrah, wal ansar, dan orang-orang ansar, penolong artinya, yakni penduduk Madinah, karena mereka dengan tangan terbuka menerima saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah, yang meninggalkan rumah, harta mereka, tanah kelahiran mereka untuk menyelamatkan diri agar bisa menjalankan dan teguh dalam akidah yang mereka yakini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pula lah yang mulai hilang dalam masyarakat kita, kurang menjaga ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan. Padahal ini diantara menjadi poin utama ya, menjaga ukhuwah islamiyah. Ini yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam, wahdatul ummah. Umat ini kalau sudah bersatu, maka selesailah masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi yang terjadi di zaman sekarang, yaitulah kita bercerai-berai, kita mudah diadu domba. Maka ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
jauh-jauh hari. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, akan ada satu masa nantinya, kata Nabi, yang kalian itu ibaratnya seperti makanan di atas meja makan, seperti hidangan yang disiapkan. Musuh-musuh kalian menyerang dari segala sisi, dan tidak ada lagi rasa takut bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita, untuk merusak generasi kita. Lalu sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah pada waktu itu, pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum kathir, tidak, justru jumlah kalian itu banyak pada waktu itu. Maknanya dibandingkan dengan umat Islam yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnakum guthaun ka gutha'is sail, tapi kata Nabi, kalian itu hanya seperti sampah yang mudah dihanyutkan oleh air hujan, atau seperti buih yang ada di lautan, mudah diombang-ambing, mudah dicerai-beraikan, tidak punya kekuatan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pada saat itu ditimpa dengan penyakit. Nah, penyakit ini bukan penyakit COVID, corona, ya. Itu masih penyakit yang biasa. Kenapa COVID, corona biasa? Wah, mentang-mentang Ustadz sudah lewat COVID nih, bilangnya biasa, ya. Dulu lumayan was-was juga kita, ya kan? Kemana-mana takut, ya, dihiputi rasa takut. Nah, itulah diantara bentuk ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan mengujimu dengan rasa takut. Penyakit ini lebih berbahaya daripada virus, ya. Karena kalau virus ini yang diancamnya adalah jasmani kita, fisik kita. Dan juga wabah yang sempat menyebar kemarin itu juga disebut, ataupun kita katakan ada juga hikmah pelajaran di balik semua yang kita hadapi tersebut. Dan kita sampaikan busyra, berita gembira bagi saudara-saudara kita yang beriman, yang kemudian Nabi pernah menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid disebut syahid. Syahid di sini meninggal di jalan Allah. Nah, ini dikatakan oleh Nabi orang yang meninggal karena wabah. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ada kerabat keluarga kita, insyaallah kalau wafat karena COVID kemarin, meninggalnya husnul khatimah. Nabi kepenyakit ini yang disebutkan oleh Nabi tidak hanya mengancam dunia kita, tetapi juga mengancam kehidupan akhirat. Penyakit wahan namanya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan kehidupan dunia dan benci dengan yang namanya kematian. Nah, dua penyakit inilah yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak jumlah umat Islam, tetapi dengan banyaknya itu banyak pula yang terkena penyakit wahan ini. Mereka cinta akan kehidupan dunia, sehingga yang kaya dengan kekayaannya tidak menolong, tidak membantu orang-orang yang membutuhkan. Padahal tidak usah jauh-jauh, di tempat kita, di daerah kita saja, menurut data dari Baznas. Baznas ini apa? Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini mereka mendata, melihat
Berapa jumlah orang kaya yang ada di Riau ini? Ya. Nah, kalau kemudian semuanya menunaikan kewajibannya, diantaranya mengeluarkan zakat mal, zakat daripada hasil perkebunannya. Kalaulah mereka mengeluarkannya semua, maka insya Allah permasalahan kemiskinan sedikit banyak bisa teratasi. Kan dibantu orang-orang yang tidak mampu, anak yatim diberikan biaya untuk sekolah mereka dan lain sebagainya. Maka ada ungkapan yang menyebutkan, kalau umat Islam hidup dalam suatu daerah yang mereka mayoritas di sana, tetapi masih banyak lagi orang-orang miskinnya, maka ketahuilah bahwasannya orang kaya mengambil haknya orang miskin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang menyebabkan umat Islam kehilangan kekuatan di zaman sekarang. Tetapi kita tidak berputus asa. Kenapa? Karena kita selalu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai kapanpun pasti kebenaran yang akan menjadi pemenangnya. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita. Kita ini mau berada di barisan siapa? Kita mau berada di barisannya siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada cicak yang meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Meniup maknanya ingin agar api itu lebih besar lagi. Maka ada riwayat menyebutkan ya sunnah untuk membunuh cicak ini, berpahala kalau membunuh cicak. Kemudian ada pula ya burung yang mengambil air walaupun hanya dengan paruhnya yang kecil, dia berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita di posisi yang mana, di bagian yang mana, yang berusaha membantu agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita justru yang berusaha menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan dalam segala hal, ini bukan hanya dalam 1, 2, 3 bidang, tapi semuanya kita ini, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, kita bisa menjadikannya sarana untuk membantu, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hubbud dunia, penyakit cinta akan kehidupan dunia ini penyakit yang luar biasa. Maka dengan apa kita bisa menghilangkan penyakit ini? Ya tentu dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang beribadah pastilah yang diinginkannya adalah kebahagiaan akhirat. Bukan hanya yang dikejar kebahagiaan dunia. Dunia ini sementara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Kata Nabi, hiduplah di dunia ini layaknya seperti kita ini orang asing. Asing maknanya ketika kita mendatangi suatu tempat yang itu bukan daerah kita, bukan kampung kita, maka kita merasa asing di sana karena kita tidak mengenal siapa-siapa. Maka ketika tempat itu menjadi asing, kita mengetahui, menyadari ini bukan tempat kita, ini bukan tempat tinggal kita, bukan tujuan hidup kita.
Berarti tujuan kita bukan ini. Maka tujuan kita adalah akhirat. Au abiri sabilin, atau hidup di dunia kita ini hanya seperti orang yang sedang lewat saja. Maka dunia ini dilewati, dilalui. Maka dalam riwayat lain disebutkan perumpamaan kita ini seorang musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Mampir bernaung di bawah pohon yang rindang karena panas terik ataupun karena lelah, mampir sebentar beristirahat, begitu sudah kembali staminanya dan panas pun sudah berkurang, tidak terik lagi panasnya, dia melanjutkan perjalanan. Maka pohon yang rindang itu ibaratnya dunia ini, hanya tempat kita lalu. Luqman Al-Hakim, ya, salah seorang contoh pribadi yang soleh. Karena memang kebanyakan ulama mengatakan Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, tetapi dia hanya orang soleh yang pernah hidup di zaman dulu. Ada yang mengatakan hidup di zamannya Nabi Daud alaihi salam. Ada surah dalam Al-Quran itu namanya surah Luqman. Nah, kenapa dikatakan Luqmanul Hakim? Al-Hakim ini gelar. Hakim ini artinya bijaksana. Karena beliau ini Luqmanul Hakim, ya, kita lihat dalam kisahnya, ya, seorang yang sungguh sangat luar biasa. Di antara yang pernah dinasihati kepada anak-anaknya, Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anak-anakku, ketika kalian lahir ke dunia, maka itu awal mula kalian membelakangi dunia ini dan sedang menuju kehidupan akhirat. Dan yang tempat kita lewati ini, atau tempat yang akan kita tuju ini, yakni akhirat, lebih dekat daripada dunia yang kita tinggalkan. Ya, maknanya kalau kita lebih dekat ke akhirat, berarti harus lebih mempersiapkan diri menuju akhirat. Maka ujian yang menimpa kita setiap hari ini diantaranya adalah bertambahnya umur dan berkurangnya jatah hidup kita. Bertambah tahun ini 1445, berarti umur kita bertambah. Yang tahun kemarin umurnya baru 50 tahun, tahun ini bertambah menjadi 51 tahun. Artinya berkurang lagi jatah hidup. Bahkan setiap hari ya begitu. Ketika umur kita bertambah satu hari, ya berkurang jatah hidup kita di dunia. Maka ketika tempat yang kita tuju ini lebih dekat daripada apa yang kita tinggalkan, ya maka tentunya apa-apa yang kita kehilangan dalam urusan dunia, ya tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Tetapi kalau kita kehilangan sesuatu yang seharusnya bisa kita bawa bekal untuk akhirat, nah disitulah seharusnya kita kecewa, bersedih. Misalnya nanti hari Jumat itu tepat tanggal 10 Muharram. Apa dianjurkan di tanggal 10 Muharram? Berpuasa. Ada namanya puasa Ashura. Ashura ini Ashrah, 10 artinya. Karena tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah di Madinah melihat orang-orang Yahudi bergembira hari itu, senang mereka, berpuasa juga orang-orang Yahudi, maka Rasulullah bertanya, ada apa dengan mereka? Maka dijelaskannya, ya Rasulullah, mereka bergembira, senang, berpuasa di hari tanggal 10 Ashura ini karena menurut keyakinan mereka
tanggal 10 Muharram itu adalah hari dibebaskannya, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Ketika Nabi Musa bersama Bani Israel, pengikutnya yang beriman, ya, melarikan diri dari kejaran tentara Fir'aun, menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, dikatakan hari itu tanggal 10 Muharram. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bidzalika, kita lebih berhak untuk senang, untuk mengingat sejarah yang luar biasa itu, karena kita beriman, mengikuti ataupun kemudian meyakini akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi pun berpuasa. Dan menyebutkan puasa itu dilakukan sebelum, ya, diwajibkannya puasa Ramadan. Lalu kemudian kata Nabi, kalau aku hidup di tahun mendatang, maka aku akan berpuasa sehari sebelumnya, atau ada riwayat lain sehari setelahnya. Maknanya menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut, sehingga dianjurkan kalau bisa, karena hari Jumat itu hari yang dimakruhkan berpuasa kalau hanya puasanya hanya hari Jumat tok itu saja. Tapi kalau digandengkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya, maka tidak makruh lagi hukumnya. Maka misalnya ada orang puasa Kamis, digabungnya nanti dengan puasa di hari Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak bisa Jumat dengan Sabtu, tidak bisa juga cuma Jumatnya saja, ya tidak mengapa juga, karena ini bertepatan dengan, ya, maknanya puasa Asyura. Tapi kalau puasa sunnah mutlak, ya misalnya, yaitu tidak dianjurkan hanya berpuasa pada hari Jumat itu saja, kecuali dia rutin puasa apa? Puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Maka misalnya dia Kamis tidak puasa, Jumatnya puasa, Sabtu tidak puasa. Karena begitu puasanya Nabi Daud. Jangan pula ada istilah solatnya Nabi Daud. Hari ini solat, besok tidak. Itu tidak ada itu. Justru bahkan solat Nabi Daud, solatnya juga ada yang dikerjakan panjang juga, solat yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Karena sebelum turunnya perintah solat 5 waktu ini, solat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah solat di pagi dan sore harinya. Bahkan ada juga solat yang diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu, ada juga solat malam. Maka begitu juga dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Bukan hari ini solat, besok tidak solat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai nanti kita kehilangan kesempatan. Kita begitu masuk hari Jumat ataupun tanggal 10 Asyura tidak puasa hari itu, kita merasa sedih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunya, cinta pada kehidupan dunia, yang mudah-mudahan bisa kita bersihkan dari hati kita, karena yang kita harapkan adalah kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang bahagia di dunia ini, sebahagia apapun, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak merasakan bahagia yang sesungguhnya. Sekaya apapun orang, semuanya punya fasilitas lengkap, rumahnya besar, ya, tempat tidurnya nyaman, kendaraannya juga mewah,
bahkan dia punya pulau. Wah, ada pulau ya. Jadi kalau berlibur ya ke pulaunya. Tetap kalau semuanya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan hampa, kosong dalam hidupnya. Sebaliknya kita walaupun hidup pas-pasan, tapi kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan hati yang lapang. Kita merasakan bahagia dengan hidup yang kita jalani. Karena apa? Karena memang orang-orang yang beriman, bagi mereka dunia ini ibaratkan penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang beriman. Tidak bebas melakukan apa-apa. Ya, karena ada aturan, ada syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang kafir, dunia ini seperti surga bagi mereka. Bisa mengumpulkan banyak harta, bisa bersenang-senang. Tapi nanti di akhirat, penjara bagi mereka. Sebaliknya kita, dunia ini penjara bagi kita, akhirat surga bagi kita. Karena semuanya akan kita dapatkan balasannya insyaallah taala. Ya, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap kebaikan, ketaatan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Kemudian karahiyatul maut, benci akan kematian. Maka kita tidak boleh membenci kematian, karena kematian ini menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Tetapi bagaimana agar kita ini mempersiapkan kematian? Kapan kita mempersiapkan kematian? Ya, setiap hari. Setiap hari ini kita latihan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah? Di antaranya ketika akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu kita latihan dalam salat kita. Kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita berharap dengan latihan yang kita lakukan ini, dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika datang sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan kita, Nabi saja. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu ibadahnya luar biasa. Kedekatannya dengan Allah, dijamin masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya. Ketika menghadapi sakaratul maut, berkeringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril yang hadir pada saat itu menoleh, tidak tega, tidak sanggup melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Kenapa wahai Jibril engkau memalingkan wajahmu dariku? Kenapa tidak mau melihatku?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah ketika sedang dalam sakaratul maut?" Maka kata Rasulullah, "Ya Jibril, kalau sebegini sakitnya sakaratul maut, maka timpakan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakannya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dahsyat sakaratul maut itu, ya. Maka kita mungkin yang pernah melihat langsung bagaimana orang ketika menghadapi sakaratul mautnya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami ketika sakaratul maut itu dah datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza." Dulu kalian lalai dari kematian ini, bersenang-senang di kehidupan dunia, merasa maut ajal masih jauh. "Wa qad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid." Maka hari ini kata Allah, ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut kita, dibuka tabir oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang menghalangi kita dengan kehidupan akhirat, ditampakkan kemana kita akan pergi setelah kematian ini. Fabasarukal yawma hadid, maka penglihatanmu ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang meninggal dalam keadaan mudah, dalam keadaan tersenyum, karena dia melihat taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang ketakutan karena melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah keadaan dan kondisi ketika seseorang menghadapi sakaratul mautnya, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu itulah kita harus terus berusaha sampai kita memang menghadapi ajal kematian. Hari ini kita taat, datang salat subuh berjamaah, besok juga demikian, lusa juga demikian. Terus melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu berapa amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tahu, ya, kalaulah kita sudah melihat, ya, maka dunia ini bukan lagi ujian. Maka kenapa tidak diperlihatkan amal kita, pahala kita? Karena selama hidup di dunia ini kita masih dalam masa diuji oleh Allah. Nah, kita kalau ujian di sekolah, ya nilai kita tidak diperlihatkan. Kapan kita melihat nilai? Kalau sudah selesai ujian, maka nanti di akhirat baru akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan kita juga semakin mengokohkan ibadah kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat peristiwa perjalanan Rasulullah yang luar biasa. Bisa saja Nabi ini minta kepada Allah dalam jangka hitungan detik sampai ke Madinah, sebagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini harus berikhtiar, harus berusaha dalam hidup ini. Jangan mudah-mudah menyerah, ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu perjuangan yang luar biasa. Bayangkan sekitar sepekan lamanya Rasulullah menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah. Bahkan dikatakan ketika Rasul naik ke bukit ataupun ke Gua Thur itu terjal itu bukit. Mungkin kita yang pernah haji atau umrah datang berziarah ke Jabal Thur ini, yang memang kalau tidak salah tidak dibolehkan kita naik ke atas itu, hanya melihat dari jauh saja, karena bahaya untuk terjal. Kalau tidak biasa kita mendaki bisa jatuh. Nah, Rasulullah pada saat itu berapa umur beliau? Kurang lebih 53 tahun. Nah, kita kalau umur 50 tahun sekarang nih, sudah banyak, ya, catatan penyakitnya. Nah, Rasulullah mendaki dikatakan tidak memakai alas kaki. Bayangkan, tidak memakai alas kaki. Kenapa? Karena Rasulullah kalau memakai alas kaki khawatir mudah ditelusuri jejak kaki. Nah, orang-orang Arab ini hebat. Walaupun di gurun pasir itu kita berjalan, kemudian kita angkat kaki kan tenggelam kaki kita. Tapi mereka itulah di antara kehebatannya, bisa melihat, menelusuri jejak kaki orang yang melintas di gurun. Maka di antara taktik yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Abdullah ibnu Abi Bakar, Abdullah anaknya Abu Bakar itu yang datang setiap malam berjaga di goa itu, mengantarkan makanan. Sebelum subuh dia sudah balik lagi ke Mekah. Jadi penduduk Mekah mengira dia malam itu tidurnya di Mekah, padahal tidurnya di Gua Thur. Ada pengembala, budaknya Abu Bakar yang mengembala ini sengaja dibawa ataupun kemudian mengikuti jejaknya
Abdullah bin Abu Bakar ini untuk menghilangkan jejak agar tidak kelihatan. Maka ini perjalanan hijrah persiapannya luar biasa. Maka untuk mencapai sesuatu yang hebat harus punya persiapan yang matang. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali kepada misi kita, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan di subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, ada yang mau berdiskusi, kami persilahkan. Baik, kalau dirasa cukup, ya kita cukupkan pertemuan kita di subuh hari ini dengan semangat spirit hijrah. Mudah-mudahan kita berhijrah dengan yang sesungguhnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, seorang muslim, sifat seorang muslim itu diantaranya apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Maknanya tidak menzalimi, tidak menyakiti orang lain. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, kata Nabi, siapa? Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang berhijrah sesungguhnya. Sekarang memang sedang munculnya semangat hijrah. Tapi hijrah ini apa? Butuh proses. Maka jangan terlalu memaksakan diri dalam hijrah. Semuanya butuh proses, sedikit demi sedikit. Wah, saya hijrah, semangat hijrah Ustaz. Wah, nanti malam langsung dia tahajud, ya, sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, sehingga besok lusa justru dia meninggalkannya karena terlalu memaksa diri. Sedikit-sedikit, ya, pelan-pelan, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. InsyaAllah semua dimudahkan kalau itu memang jalan yang ditetapkan oleh Allah baginya untuk dekat kepada Allah, dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tsabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.